pikiran kami Tuhan. Hatimu menjadi hati kami, pikiranmu menjadi pikiran kami, sehingga hidup kami ini boleh menyenangkan Engkau. Kami lebih daripada pemenang Tuhan. Jadi lagi bagi kami semuanya. Kalau pada siang hari ini ada kami datang dengan goncangan, dengan persoalan, dengan penyakit, firman-Mu memberi jawaban. Firman-Mu memberi kasihan bagi kami. Firman-Mu pikiran-Mu berkata kami sembuh, maka sembuhlah kami. Kami bebas, maka bebaslah kami. Kami mengalah, maka mengalah kami Tuhan. Hari ini nyatakanlah diri-Mu kepada kami masing-masing. Nyatakanlah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami haus akan Engkau, kami lapar akan Engkau, dan kami percaya kami akan dipuaskan oleh firman-Mu. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus untuk menolak segala pekerjaan setan, segala pekerjaan iblis. Tidak ada pekerjaan kami di tempat ini. Kami menolak segala kesombongan, keangkuhan, segala pikiran besar dan juga berasal daripada Tuhan. Kami mempunyai benteng-benteng yang dibangun oleh setan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala penyakit kelemahan sudah dipatahkan daripada tempat ini. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja dengan limpah. Engkau berkarya Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau rindu menjawab kami semua. Tidak melewatkan seorang pun di antara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang bersuka cita mendengarkan firman berkata, Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Firman Tuhan selalu membawa berkat bagi kita. Amin. Firman Tuhan di dalam buku Yohanes 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siang hari ini kita akan belajar kebenaran daripada firman Tuhan. Apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kalau hari ini ada saudara yang baru pertama kali datang, saudara yang belum pasti ada keselamatan saudara. Saudara diikat oleh dosa, diikat oleh keberatan, kesusahan. Hari ini adalah hari keselamatan bagi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dia mati untuk dosa-dosa saudara. Dia bertidur-tidur untuk kesembuhan saudara. Itulah kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Kita menyambung firman Tuhan di dalam minggu yang lalu supaya kita semua memiliki pikiran Kristus. Berapa banyak di sini masih ingat ayat hafalan kita minggu lalu? Filipi 2 ayat 5. Siapa yang masih ingat, lambaikan tangannya. Oke, bagus. Mari kita baca sama-sama, lalu kita hafalkan lagi. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kita perlu menyimpan banyak firman di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Juga kita praktekkan, kita ucapkan dengan mulut kita. Filipi 2 ayat 5. 1, 2, 3, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita coba hafal. Sambil saudara lirik-lirik sedikit. 1, 2, 3, ya. Coba lihat kiri kanannya, pilih teman saudara. Mari sama-sama kita ucapkan. Filipi 2 ayat 5, 1, 2, 3, ya. Berapa banyak di sini mau menaruh pikiran dan perasaan Kristus? Lambaikan tangannya, amin, amin. Lebih kuat lagi, amin. Haleluya. Pikiran Kristus orang selalu mau berkorban. Anak manusia atau Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Amin. Kita sudah ingatkan minggu lalu bagaimana ada contoh yang tidak baik daripada Petrus ketika dia belum bertobat. Tuhan Yesus bilang, Petrus, aku ini mau disalib. Nah, kita tahu kenapa Yesus mau disalib, untuk memberikan nyawanya bagi tebusan
mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Kita semua di sini suka berkorban. Yang sudah berkorban katakan amin. Dulu mungkin tidak, tapi kita sekarang sudah dibaharui oleh firman Tuhan. Kita tahu bahwasanya itulah pikiran Kristus dan kita mau hidup menurut pikiran Kristus. Dalam buku Roma 12 ayat 2, minggu lalu juga sudah kita dengarkan. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sudah belajar bahwa manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Jiwa kita ini cuma pikiran kita, emosi kita. Pada waktu kita lahir baru, tubuh kita tidak berubah, jiwa kita tidak berubah, tapi roh kita berubah. Roh kita lahir baru, dilahirkan kembali. Tapi untuk mengubah jiwa kita, pikiran kita tidak otomatis. Kita harus membaharui pikiran kita, membaharui budi kita dengan firman Tuhan. Harus dengarkan firman, harus datang beribadah, harus membaca firman dan belajar firman tiap-tiap hari. Supaya pikiran kita dibaharui, supaya pikiran kita bisa menjadi pikiran Kristus. Tidak bisa terjadi dengan otomatis, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah lama mengikut Tuhan tahu itu benar adanya. Itulah kebenaran. Kalau dulu sebelum datang kepada Tuhan, ketika kita sakit, tidak ada pikiran Kristus. Dengan kata lain, tidak ada firman di dalam diri kita. Maka kita akan pasrah menerima penyakit tersebut. Kita tidak tahu melawannya. Kita tidak mampu melawannya. Kalau terjadi hal-hal yang aneh di dalam keluarga kita, ada banyak kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, atau juga kutuk penyakit, bertubi-tubi datang kemalangan. Karena kita tidak ada firman yang mengatakan bahwasanya itu pekerjaan setan dan bisa diusir dalam nama Yesus. Tidak ada pikiran Kristus, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dulu kita miskin, kita kekurangan, tidak ada firman, tidak ada pengertian, tidak ada pikiran Kristus bahwasanya Yesus telah menjadi miskin supaya dengan kemiskinan yang kita menjadi kaya, maka kita menerima situasi itu sebagaimana apa adanya. Tapi oleh sebab kita diajari firman, Bapak Ibu Saudara banyak sudah mengalaminya, bahwasanya Yesus sudah berpilur-pilur, supaya oleh pilur-pilurnya kita sembuh. Itu kata firman. Kita menghidupinya dalam hati kita. Kita memiliki pikiran firman, kita memiliki pikiran Kristus, maka kapan penyakit menyerang, kita siap. Kita akan berkata, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kaum manusia. Itu gunanya pikiran Kristus. Ketika datang hal-hal aneh, kuasa-kuasa kegelapan menyerang, saudara bukan ketakutan, saudara berdiri dan berkata, di dalam nama Yesus, semua kuasa kegelapan harus tunduk. Apa yang kuikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kulepaskan di bumi, terlepas di sorga. Amin, saudara. Makanya perlu sekali kita belajar firman Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara untuk membuka dari Matius 13. Kita mau baca Matius 13 ayat yang 1 sampai 8 dan ayat yang ke-18 sampai 23. Ini perumpamaan penabur supaya kita tahu mempersiapkan hati kita sebagai tanah yang baik, tanah yang subur, agar firman Tuhan boleh berbuah. Artinya pikiran Tuhan menjadi pikiran kita. Matius 13 ayat 1 sampai 8. Dapat Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengunjungi dia, sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu dia menabur, sebagian
ayat yang ke-23, 1, 2, 3 ya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penaruh itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah sejahat yang merampas yang ditabungkan dalam hati orang itu. Itu artinya yang ditabungkan di pinggir jalan. Berarti yang ditabungkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi yang tidak berakal datanglah sebesar saja. Apabila datang
kurang. Hanya rutinitas, tidak ada kuasa di dalamnya. Sebab ketika datang aniaya, datang persoalan, tidak sanggup mundur dari jalan Tuhan, bahkan rusak. Mari kita buka 2 Korintus 3. Kita mau baca 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. Sudahkah Bapak Ibu Saudara buka 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17? Siap membaca sama-sama? 1, 2, 3, ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi lumpuh, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menjadi lumpuh mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Karena sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kebenaran. Sekali lagi, di sini ada Roh Kudus, di sini ada kemerdekaan. Dan siang hari ini setiap selubung diangkat daripada kita, supaya kita bisa mengerti firman secara dalam. Kita berurat berakar, kita tahan lama, bukan tahan sebentar saja. Dan tahukah saudara, ayat 17 memberikan kuncinya, itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi tiap kali kita mendengar firman seperti siang hari ini, atau besok hari di rumah saudara, saudara membaca firman dalam satu pribadi saudara. Pada waktu saudara baca firman, Roh Kudus menerangi hati saudara, mengangkat selubung dari hati saudara, sehingga firman itu saudara mengerti. Firman itu jadi kehidupan bagi saudara. Sebab sekali lagi, semua kita perlu Roh Kudus. Adalah baik saudara lahir baru, harus itu paling penting. Lalu saudara memberikan diri saudara untuk masuk dalam baptisan air. Itu deklarasi saudara meninggalkan hidup yang lama. Dan tidak cukup sampai di situ. Saudara perlu menerima baptisan Roh Kudus. Dan setelah itu saudara perlu penuh tiap-tiap hari. Mana namanya? Bahasa roh tiap-tiap hari saudara. Paulus sangat berbiasa perubahannya, dan saudara lihat apa kesaksian Paulus. Aku berbahasa roh lebih banyak daripada kamu semua. Saudara, pernahkah kita dengan jujur baca Alkitab kita mengantuk? Nah, puji Tuhan, semua orang jujur di sana. Pernahkah kita pada waktu ibadah saat firman kita mengantuk? Mudah-mudahan ke hari ini. Kalau kita jujur lagi Bapak Ibu Saudara, kebanyakan waktu kita mengantuk dengan firman atau baca firman pribadi adalah pada waktu kita membaca ayat yang kita tidak mengerti. Ya, khususnya kalau pas schedule perjanjian lama imaman atau dimakan, dan sudah tak ngerti apa itu. Kita tidak mengerti, lalu kita mengantuk. Di situ perlu Roh Kudus. Kalau saudara perlu Roh Kudus, baca Alkitab bagian kami pun tidak mengantuk. Ada saja pengertian yang saudara dapat. Misalnya saudara tadi tidak mengerti, saudara baca nama demi nama, keturunan demi keturunan. Ya itu apa? Apalagi namanya kadang-kadang susah disebutkan. Apa maksudnya
Yohanes 6 ayat 63. 1, 2, 3, ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan dikatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Perlu sekali kita tahu perkataan Tuhan, firman Tuhan, itulah yang membuat kita memiliki pikiran Kristus. Nah, adalah Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakannya. Kenapa saudara tidak menghadapi satu masalah? Saudara nggak pernah baca ayat itu dulu, saudara belajar waktu training atau mungkin waktu beberapa tahun yang lalu. Tapi itu merupakan ayat yang pas sekali untuk masalah saudara. Tiba-tiba saudara teringat, saudara tahu siapa yang mengingatkannya? Roh Kudus. Dia membuatnya jadi hidup. Amin, saudara. Jadi perlu kita kaya akan firman dan perlu kita Roh Kudus yang membuka seluruh kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan, sehingga firman itu tidak sekedar logos tapi menjadi rema bagi kita. Tahukah saudara, sebenarnya Roh Kudus yang memampukan kita mempraktekkan firman. Kalau daging ini tidak berguna, saudara. Kalau daging ini dia akan berkata, kalau ajar kepadamu balas. Firman berkata, dan belajar minggu lalu, kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kasih tidak beragama. Tampar di kiri, kasih di kanan. Diminta baju, kasih jubah. Disuruh jalan 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Ketika saat seperti itu tiba, oh daging ini tidak mau. Daging ini berkata, oh iya aku mau begitu. Tetapi Roh Kudus memampukan. Sehingga firman yang ada di dalam hati, di dalam pikiran, dihidupkan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita melakukannya. Itu sebabnya saudara tidak menjadi Kristen yang dangkal, tidak semak duri. Ketika berselamat datang, saudara menang. Ketika aniaya datang, saudara tetap melayani. Ketika penindasan datang, saudara keluar sebagai lebih dari pemenang. Saudara tidak terjadi bingung, kenapa ini terjadi, atau patah hati. Dan sampai berkata selama ini setia, waktu dicintai. Kenapa? Karena saudara berpikiran Kristus. Tuhan sudah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin, siap benar. Segala perkara dapat utama saudara Kristus yang memberi kekuatan kepadamu. Percobaan-percobaan yang kau alami dia adalah percobaan yang biasa. Dia tidak memberi kekuatan manusia. Sebab Allah yang setia. Pada waktu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Jadi waktu aniaya datang, penindasan datang, masalah datang, tiba-tiba kita dapat celaka atau tiba-tiba bisnis kita kurang baik, kita bukannya kalah, hancur, mundur, justru kita berdiri teguh. Dia firman Tuhan. Itu dia pikiran Kristus. Kita tidak seperti semak duri, saudara. Dengan firman tapi ada serubung, tidak sanggup melakukannya, tidak. Kita sanggup melakukan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya, saudara. Tidak ada yang tidak makan, tidak ada aniaya. Tidak ada orang Kristen yang dijanjikan Tuhan, oh begitu mas selamat, kalau sudah TDR atau lagi rajin ibadah, pulang OTP, maka itu akan badai. Tidak ada badai masalah, tidak ada, saudara. 2 Timotius 3 ayat 12 jelas mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi jangan bilang tidak ada penderitaan, ada, tapi saudara menang. Jangan bilang tidak ada aniaya, ada, tapi saudara menang. Jangan bilang keadaan harus selalu baik, tidak. Keadaan bisa jadi tidak baik, tapi di tengah kegelapan terang saudara tetap bersinar. Saudara tidak menjadi redup. Justru bersama terang saudara, bersama nyata terang saudara. Dan terang selalu mengalahkan kegelapan saudara. Nah, sekali lagi aniaya pasti datang. Saudara masih ingat ketika firman Tuhan mengatakan mengenai orang yang mendirikan rumah di atas batu dan di atas pasir? Ya, anak sekolah ini juga sudah cerita ini. Tahukah saudara, bagi orang yang mendirikan rumah di atas batu dan bagi orang yang mendirikan rumah di atas pasir, kepada kedua-duanya datang hujan, datang badai.
ada Roh Kudus. Selalu penuh Roh Kudus. Sekali lagi, berapa banyak di sini mau penuh Roh Kudus? Berapa banyak mau penuh selalu oleh firman Tuhan? Berapa banyak percaya rumahnya akan berdiri tegak? Kurang kuat katakan saya. Amin. Kita bertambah di sini. Yang ketiga adalah semak duri. Apakah itu semak duri? Kalau di dalam buku Matius dikatakan kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ada ayat paralelnya, saya mau buka dari buku Lukas, pembawa tentang menabung. Lukas 8 ayat 14. Sini dikatakan selain daripada kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, adalah tambahannya. Apa rupanya itu semua? Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Coba sama-sama katakan, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Kalau dalam Markus 4 ayat 19, dia memakai lagi perkataan lainnya. Markus 4 ayat 19. 1, 2, 3 ya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi tanah ini tidak baik seperti semak duri. Firman tidak berbuah, maka tidak bisa ada pemikiran Kristus. Kenapa? Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Kalau dalam Yohanes tadi kita baca kenikmatan hidup, dalam Lukas dikatakan kenikmatan hidup, dan dalam Markus dikatakan keinginan akan hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara, jangan kekayaan, sibuk mengejar kekayaan, menghimpit firman Tuhan. Kalau beribadah kita saat ini dengarkan firman, dengar sungguh-sungguh. Jangan pikir kalau aku keluar sana, aku bisa nge-grab dapat sekian lumayan. Jangan. Ya, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Himpitnya firman. Tidak bisa dari dalam Kristus. Jangan biarkan kekhawatiran akan dunia ini menghimpit firman. Bagaimana masa depanku? Bagaimana anak-anakku? Bagaimana nanti masa depan mereka? Aku harus sibuk, aku harus bekerja, aku harus cari uang banyak, aku harus ini. Lalu tidak mau lagi beribadah. Jangan Bapak Ibu Saudara. Keinginan akan hal-hal lain, kata Markus 4 ayat 19 tadi. Keinginan apa? Ya semua lah, ya tidak sesuai firman. Dalam macam keinginan duniawi, dalam macam kesenangan dunia ini, maka firman tidak bisa berbuah. Bagaimana mungkin kalau kita mau keinginan dunia, yang kita mau apa yang kita mau saja dapat, tidak ada lagi tempat apa dia yang Tuhan mau.
baca satu ayat sudah cukup. Bapak Ibu Saudara, kalau semua Bapak Ibu Saudara tiap hari hanya makan makanan ringan saja, snack saja. Tiap hari saya makan roti sepotong saja, roti mari sepotong saja, roti kelapa sepotong saja. Saya yakin kalau bertahan tidak sehat. Kalau hanya baca firman dari semua sosmed saja dan hanya 2 menit, 5 menit, tidak cukup gizinya secara rohani Bapak Ibu. Saudara perlu baca firman, belajar, dalam, renungkan, digali, dihafal, disimpan, diucapkan, diulangi. Masih ingat semua pengalaman ketika TDR dulu? Begitu belajar firman. Satu demi satu dikupas, ayat demi ayat. Senang kita, kenyang kita. Lalu Tuhan mengubahkan pikiran kita. Seperti yang saya katakan tadi, yang tadinya kita pikir tidak bisa sembuh, bisa. Yang tadinya kita pikir tidak bisa menang, bisa. Yang tadinya kita pikir tidak ada jalan keluar, ada. Kenapa? Karena firman itu sudah dihimpit oleh kenikmatan hidup. Saya berdoa semuanya kita sudah diberkati semakin takut akan Tuhan. Tidak meninggalkan doa dan firman tiap hari. Karena kalau ada kita demikian, saudara tidak perlu angkat tangan. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Karena Tuhan tahu kita masing-masing. Tuhan tahu bagaimana kita memulai hari kita, menjalani hari kita, mengakhiri hari kita. Dia tahu mana hari kita rindu akan firman, mana yang sudah suam-suam. Tuhan tahu semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, hari ini dengan kasih-Nya, Roh Kudus membujuk kita, kembalilah kepada firman, kembalilah kepada persekutuan akan Tuhan. Jangan biarkan kenikmatan hidup membuat kita menghidup firman. Banyak orang memulai dengan baik, akhirnya dengan tidak baik, saudara. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Salomo. Saudara tahu Salomo? Bukan Salomo Pangkadean, saudara. Tetapi Salomo adalah anak kita, anak Daud. Memulai dengan sangat baik, dengan sangat rendah hati. Ketika Tuhan bilang apa yang kau mau, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kemasyhuran. Dia minta hati yang bisa menimbang, hati yang bijaksana. Lalu Tuhan bilang, karena kau tidak minta itu semua, kuberikan kepadamu kebijaksanaan, kuberikan kepadamu hikmat, kuberikan juga semuanya. Lalu mulailah dia bisa menulis semua asal. Dan orang-orang pun semuanya terkagum-kagum, lalu Seba pun terkagum-kagum. Nah, pada zaman Salomo dia sangat diberkati, sehingga emas tidak ada harganya. Saking banyaknya harta Salomo. Tapi akhirnya tidak baik. Kenikmatan hidup banyak kali istrinya. Dan firman Tuhan mengatakan pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari istri-istrinya membuat dia jauh dari Tuhan. Mari kita cek diri kita. Apakah kenikmatan hidup yang sudah Tuhan berikan? Apakah di situ ada termasuk pengaruh-pengaruh yang tidak baik? Dia kita buang semua. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kita seperti Salomo. Ada banyak contoh yang kita memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan tidak baik. Saul memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan sangat tidak baik. Saudara memulai dengan baik. Mari kita akhiri. Kita mulai dalam roh, akhiri dalam roh. Buku Pengkhotbah berkata, akhir dari segala sesuatu lebih baik dari awalnya. Berapa banyak di sini mau akhirnya lebih baik dari awalnya. Berikan tepuk tangan lagi. Amin, saudara. Kalau tidak ada mau seperti Demas, saudara. Yang Paulus mengatakan Demas telah meninggalkan aku, dia kembali pada dunia. Kita tidak mau demikian. Kekhawatiran dunia, kekayaan dunia, kenikmatan hidup, keinginan-keinginan yang lain. Jangan biarkan Tuhan hidup firman. Dan tahukah saudara, itu semua dikarenakan oleh pikiran yang angkuh, pikiran yang sombong. Mari saya buka dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Dalam nama Yesus segala keangkuhan dipatahkan pada hari ini. Amin. Lucifer jatuh karena angkuh. Dia tidak mau seperti Lucifer. Kita anak-anak Bapa saudara. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara dunia. Karena
mengenal karena kerendahan hati. Amin, saudara. Kalau kita sudah kumpul dalam ibadah, bahkan pekerjaan sehari-hari kita pemulung, atau pekerjaan sehari-hari kita dokter di rumah sakit, kalau kita sudah kumpul dalam satu kata, tidak ada perbedaan. Semua bilang amin. Kenapa? Saling berdatangan. Jangan pernah lepaskan itu, saudara. Jangan pernah masuk ke dalam gelar kesombongan. Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang angkuh. Perlu sekali menawan pikiran yang angkuh. Menentukan benteng-benteng tersebut, taklukkanlah kepada Kristus. Dan satu lagi, jangan sampai pikiran kita disesatkan. Ya, seperti Hawa. Artinya apa? Kita sudah salah, kita merasa diri kita benar. Kita buat alasan untuk membenarkan diri kita. Hawa kan demikian, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, tidak ada seorang datang mendatangkan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jangan mau sesat. Mari katakan, saya tidak mau sesat. Saya usir roh penipu, roh penyesat dari pikiran saya. Sebabnya sekali lagi rendah hati, saudara. Orang-orang yang bisa sesat ini adalah orang-orang yang sombong. Tidak bisa lagi dikasih firman. Sudah merasa dirinya paling tahu, dirinya paling benar, itu sesat, saudara. Misalnya apa? Semak duri tadi. Dia membenarkan dirinya, kekhawatiran dunia. Dia berkata, harus kerja. Dia tak perlu lagi ibadah. Dia khawatir akan masa depannya. Sibuk cinta uang, kekayaan. Aku harus hidup senang. Punya keinginan tidak lain. Jangan dihalangi kesenanganku. Siapa kau? Tuhan tidak menghalangiku. Lalu dia merasa benar jalannya. Sudah sesat sebenarnya. Karena dilakukannya semua di semak duri tadi. Keinginan dunia ada, keinginan akan hal-hal yang lain, tipu daya kekayaan ada, kenikmatan hidup ada, tetap merasa dirinya benar. Betul-betul disesatkan pikirannya. Mari kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah otoritas yang penting. Kita bersama di firman Tuhan. Yang sama seperti yang Bapak Ibu katakan di awal tadi, kita mau jadi tanah yang subur. Pada waktu benih firman diberikan, berbuah 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Keluar buahnya. Bagaimana caranya? Apakah itu tanah yang baik? Dalam Matius 13 ayat 23 dikatakan, kita buka kitab kita. Matius 13 ayat 23. 1, 2, 3, ya. Yang ditabur dalam tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Sampai situ saja. Mari katakan mendengar dan mengerti. Sekali lagi, mendengar dan mengerti. Kalau Markus 4 ayat 20, ayat paralelnya, saya bacakan. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Mari katakan mendengar dan menyambut. Sekali lagi,
saudara bisa menguasai itu. Itu kedewasaan. Bahwa yang harus saya belajar dia, saya katakan, itu penguasaan ini, you have strength under control. Kau punya kekuatan, tapi kau bisa mengontrol. Bayangkan kalau anak-anak sudah dewasa, ya dikasih kuasa, dia tidak bisa kontrol. Katakanlah ada dikasih pistol yang sudah berisi, ada pelurunya di dalam, aktif saudara. Kalau dia masih anak-anak, pikirannya, menurut kita belum pikiran Kristus, belum dewasa, maka lewat alat, lewat nyamuk atau serangga, yang dia dari pistol tadi. Saudara bilang baiknya maksudnya sudah serangga dari mati. Tapi kalau saudara perhatikan, serangganya tak terbang, siapa yang mati? Orang-orang di sekeliling. Karena tidak punya pengendalian diri, tidak punya kontrol. Itu sebabnya orang-orang yang masuk sebagai TNI, sebagai Polri, yang akan itu satpam aja, semua harus dipastikan jiwanya stabil, bisa punya pengendalian diri. Karena nantinya diperlukan dengan ketum. Bayangkan kalau sesuka hatinya pakai ketum, dia jaga di ATM, lewat ibu-ibu tua, suka dia melakukannya. Nah, anak-anak pengal, ya, biasanya boleh panggilnya, nggak bisa. Karena tidak boleh mengendalikan diri. Tidak, betul itu hanya dipakai di saat yang memang diperlukan. Kalau ada perampok, kalau ada pencuri, kalau ada yang membongkar ATM, sudah dilatih sedemikian rupa, dia punya pengendalian diri. Saudara yang punya pikiran Kristus menghasilkan buah roh, pengendalian diri juga menjadi milik saudara. Bisa ada saudara pukul, tidak saudara melakukan. Kenapa? Punya pikiran Kristus. Saudaraku harus mendengar, harus mengerti, harus menyambut, harus menyimpan dalam hati. Jadi sejalan dengan Amsal 4, ya, kemudian selalu juga mengajarkan ini kepada saya. Jadi saudara bersabarlah kalau saya juga bacakan kepada saudara. Amsal 4 ayat 20 sampai 22, amin. Amsal 4 20 sampai 22, mari kita baca sama-sama. Kalau kita saudara dari Amsal 4 ayat 20 sampai 22, 1, 2, 3, ya. Hai anakku, perhatikanlah kata-kataku, arahkanlah senyummu kepada ucapanku. Janganlah sesuatu yang berjauh dari matamu, simpanlah di lubuk hatimu, dan itulah dari kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi harus perhatikan firman. Seperti ini, katakanlah saya menyampaikan firman atau suatu adalah orang lain menyampaikan firman, sudah perhatikan baik-baik. Pikir nanti aku hidup siap itu makan berita atau apa ya, jangan juga perhatikan firman baik-baik. Jadi itu pun kalau mau makan BPK nanti tidak ada yang melarang saudara. Hati-hati saudara, jaga kesehatan, amin. Perhatikan firman baik-baik, arahkan telinga kita kepada firman. Jangan menjauh dari mata kita, simpan di lubuk hati kita. Artinya apa ini? Hafal. Amin saudara. Simpan dalam hati, hafal. Ya, tidak perlu lagi saudara cari-cari atau buka konkordansi atau buka aplikasi Alkitab. Karena banyak orang zaman sekarang karena kemajuan teknologi berpikir, saya sudah punya handphone saya sudah ada Alkitab, sudah aman. Nanti kalau saya sakit tinggal buka, ayatnya semua keluar semuanya. Apakah tidak ada Alkitab? Masalahnya bukan soal Alkitab, bukan soal handphone, bukan soal media apa. Firman itu perlu di sini, saudara. Di dalam hati, di dalam budi, di dalam pikiran. Kalau kita ucapkan dan kita praktekkan. Dan untuk itu perlu waktu. Saudara perlu waktu untuk merenungkannya dan menghafalnya. Jadi tiap kali dengar firman, mari kita sungguh-sungguh. Kami tidak salah-salah saja. Kalau dalam buku Yakobus 1 ayat 25, saya bacakan kepada Bapak dan Saudara, Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Kalau tahu meneliti, kalau meneliti itu butuh waktu juga. Pernah ada teka-teki yang dua gambarnya kelihatannya sekilas sama, tapi dua di sini carilah perbedaan gambar ini. Pernah saudara tahu? Pernah. Kalau saudara tidak tahu saudara, tapi kalau saudara teliti, dapat saudara. Bebek yang ini jelas berbeda. Bebek yang ini bumbunya 5, dan ini 3,5. Ini kakinya lebih besar, ini kakinya lebih kecil. Ini paruhnya panjang.
panjang, dipaunya dari pendek. Tapi saudara teliti. Dari sini dikatakan, begitulah kita membuat firman. Barang siapa memiliki hukum yang sempurna, apakah itu firman? Yaitu hukum yang memerdekakan orang, apakah itu firman? Dan sudah kita baca. Kebenaran yang memerdekakan kita. Jadi barang siapa memiliki firman dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Saya yakin kita semua mau bahagia. Tapi kadang-kadang kita mencarinya di tempat yang salah. Kita mengusahakannya dengan cara yang salah. Hari ini kita tahu cara yang benar. Supaya kita betul-betul bahagia, kita teliti firman, kita bertekun di dalam firman, bertekun merenungkannya, bertekun menghafalnya, dan sungguh-sungguh melakukannya. Tak dapat tiada kebahagiaan sukacita akan menjadi milik saudara. Haleluya. Saudaraku, biar pikiran Kristus jadi milik kita. Dan secara khusus pada hari ini diingatkan kepada kita, pikiran Kristus mau jiwa-jiwa selamat. Ya, perintah agung itu diberikan sebelum Yesus naik ke sorga. Nah, semua kita tahu sebelum orang meninggalkan kita, pesan terakhir paling penting. Apa pesan Tuhan? Perintah agung dalam Matius 28. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi itu pikiran Tuhan, Tuhan itu Tuhan. Detak jantung Tuhan adalah tidak seorang pun binasa. Tapi sekarang kaki Tuhan, tangan Tuhan, mulut Tuhan adalah saudara. Sebab Yesus Tuhan berkata, pergilah. Saudaraku, mari kita pergi. Mari kita pergi, mari kita rela berkorban. Memang untuk pergi harus korban waktu. Tadinya kita bisa tidur, bisa nonton, bisa santai. Nah, sekarang harus mengunjungi. Betul ya, Bapak Ibu Saudara? Tadinya uang kita bisa kita pakai untuk beli es kelapa dingin atau beli BPK, air kalasan. Sekarang uangnya untuk ongkos jiwa penginjilan, untuk bawa dia ke baptisan. Tadinya kita bisa menyimpan tenaga, udah jam 9 tidurlah, agar esok pagi segar. Ini karena harus melayani jam 12 baru tidur, berkorban tenaga, betul. Tapi kalau kita ingat ayat minggu lalu pun mengajarkan kepada kita dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itulah pikiran Kristus, Dia mau berkorban. Sampai hari ini kita tidak ada diminta menyerahkan nyawa saudaraku. Itu pun seharusnya kita mau. Marilah kita serahkan waktu kita, tenaga kita, uang kita untuk keselamatan jiwa. Kalau kita baca buku Injil ketika Yesus masih di dunia ini, buku Matius, Markus sering kali disebutkan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu mujizat terjadi. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Melihat kepada kerumunan banyak orang itu, seperti domba-domba lelah tidak bergembala. Itulah hati Yesus, itulah pikiran Yesus. Biar itu juga menjadi pikiran kita. Tergeraklah hati kita oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang hilang di luar sana. Sehingga saudara mau menginjil, kembali menginjil. Jangan biarkan firman Tuhan mengenai anak kasar terhimpit oleh semak duri, terhimpit oleh tipu daya.
tinggalkan semua, jawab panggilan Tuhan, tetapi tidak mengamuk orang tua mereka. Tetapi saudara lihat, dalam keteguhan dan kesetiaan mereka, mereka memiliki hati Kristus, pikiran Kristus, maka segalanya ditambahkan. Saudara yang belum punya mobil, belum punya kendaraan, kalau hal yang sama dijadikan Tuhan bagi mereka, kita Allah saudara, hal yang sama dijadikan Tuhan bagi mereka. Haleluya. Masih ingat Filipi 2 ayat 5 tadi? Mari kita ucapkan, hendaklah kamu dalam hidup bersama 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu dalam hidup bersama dalam pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana yang hari ini kita khususkan pikiran dan perasaan Kristus, jiwa-jiwa dan mau berkorban untuk itu. Jadi jika tanah kita, tanah hati kita adalah tanah yang subur, tanah yang baik, maka firman ini betul-betul hidup atas kita, berkuasa atas kita. Dan juga semua firman lain, topik apapun yang saudara dengarkan, hidup atas saudara. Itu sebabnya pasti berbahagia, bukan dikatakan pasti tidak ada masalah, tidak. Tapi di dalam masalah, karena ada firman Tuhan, saudara mampu bertahan. Saya sangat berkali saudara, beberapa waktu kemudian menceritakan kepada kami beberapa waktu yang lalu, bagaimana dia membaca kisah mengenai seorang pilot pesawat Amerika yang kemudian menjadi tawanan perang di Rusia. Pesawat yang tidak jatuh, dia tidak mati, dia jadi tawanan perang saudara. Dan dimasukkan ke dalam penjara di Rusia pada waktu itu, Rusia dan Amerika. Nah, contohan loh. Di dalam selnya yang dingin, yang gelap, disiksa selalu dan diindoktrinasi supaya jadi seorang komunis. Bahwasanya apa yang selama ini dia dibesarkan di Amerika tidak benar, Rusia yang benar. Dia tidak bisa ketemu orang, tidak ada bebas suara yang lain, selalu terus diindoktrinasi. Dan kepada prajurit-prajurit tawanan perang lainnya itu berhasil. Semuanya jadi mengikut Rusia atau kalau tidak tahan jadi sakit jiwa. Tetapi pemuda ini bertahan. Kenapa dia bisa bertahan? Karena rupanya pada waktu kecil ibunya mengajarkan kepada dia dan memaksa dia menghafal Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Terus dihafal sampai bagian bawah, sekalipun dalam terjemahan lama dulu, sekalipun orang berjalan dalam berbagai lembah, aku tidak takut bahaya, karena Engkau beserta. Gada pada tongkatmu, kita melindungi. Jadi tiap hari dari pagi siang sore malam, walaupun banyak siksaan segala macam dalam pemuda ini, Mazmur 23 hidup dalam pikirannya. Apapun terjadi dalam badannya, pikirannya tidak diizinkan dia dirusak. Dia berpegang pada Mazmur 23, cuma itu. Hanya Mazmur 23. Dan ingatnya sejak dia dari sini sekolah mingguan, lebih daripada 1 dekade dia bertahan. Hingga pada suatu ketika rahmat Tuhan turun, ada pertukaran tawanan perang. Dia salah satu yang terpilih balik ke Amerika, makanya dia bisa menuliskan kesaksiannya. Dan hari ini kita semua itu bersaksi. Kita bertambah kita bertambah kuasa Tuhan. Jadi apapun masalah saudara, kalau saudara punya firman, saudara akan bertahan. Lalu dua sebagai pemenang. Semua berdatangan. Jangan jadi Kristen yang gampang. Jangan jadi tanah berbatu-batu. Jangan jadi sama duri. Semuanya kita menjadi tanah yang baik. Betul-betul hidup firman ini di dalam hati dan pikiran kita. Dan firman itu menjadi senjata rohani kita. Saudara masih ingat, firman Tuhan adalah pedang roh. Dalam ayat yang lain dikatakan seperti pedang bermata dua, tajam. Jika datang musuh saudaraku, saudara masih cari-cari pedang, terlambat saudara. Dan demikian, sebelum musuh datang, pedangnya sudah siap. Amin. Penuh di hati saudara dengan firman. Saudara masih ingat bagaimana kesaksian Bapak Monte? Beberapa waktu yang lalu saudara sama seperti ini, dari keluarga satu, Bapak Monte, Ibu Monte, saya, Pak Alek, dan juga ada anak Tuhan yang lain, yang mobil kami menuju Nahor.
Di dekatnya hari menawar, di jalan kecil itu. Sepeda motor memepet mobil kami. Kalau tiba-tiba terkena ledakan yang sangat besar. Kalau kami lihat, mata sudah tersilang. Darah sudah muncul. Sepeda motor dari samping saya, yang melewati saya, menembak saya, melihat ke depan. Dua orang mereka di belakang menghadap kami. Lalu dengan pistolnya, yang tenang, mendidik Bapak Menteri. Tidak mungkin berhasil. Saudara tahu, pada saat itu juga, Pak Menteri juga mendidik dengan tangannya. Tapi tangan Pak Menteri selalu berisi jalan. Bagaimana dia meletakkan tangan di kepala tangannya berisi jalan. Kenapa? Karena hatinya berisi, pikirannya berisi. Berisi apa? Berisi pikiran Kristus, berisi firman Tuhan, berisi kuasa Tuhan, berisi otoritas Tuhan. Nah segera dengan otomatislah kalau boleh saya katakan, boleh kata di dalam nama Yesus, engkau tidak bisa menembak kami. Aku tidak bisa menembak saya di dalam nama Yesus. Si Gubernur tidak ikut juga mengalahkan kami. Dari Yesus, di dalam nama Yesus. Saya tidak tahu berapa puluh kali mereka mengucapkan itu. Yang jelas mereka tidak berhenti sampai orang tadi pelan-pelan menurunkan pistol. Saya tidak pernah tahu di dalam roh apa sebenarnya terjadi. Maka ada malaikat yang memasang tangan itu, ada diajak malaikat di atas mobil, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, waktu dikatakan dalam nama Yesus, karena Yesus tidak bisa menembak kami, yang menurunkan pistol. Lalu berbalik begitu. Kalau menurut kesaksian orang yang keluar dan mendengar suara ledakan itu, orang-orang yang tinggal di rumah sekitar, mereka mengatakan di tengah jalan, sepeda motor dijatuh. Lalu kemudian bangkit lagi atau yang itu. Saudaraku, apa yang membuat Pak Multi dan Ibu Multi bisa spontan, seperti otomatis mengatakan dalam nama Yesus, darah Yesus melawan engkau. Tidak bisa menembak kami di dalam nama Yesus. Karena sudah sejak lama firman itu disimpan dalam hati. Firman itu mengusir setan dalam nama Yesus. Firman mengenai darah Yesus tidak bisa ditembus oleh apapun. Maka ketika setan datang, apapun bentuknya, pedang roh sudah siap. Setan harus tunduk kepada pedang roh. Mari semua kita teruskan bagi sama kami. Kalau ini bulan November, bulan di mana Pak Multi ulang tahun, bulan di mana GKI ulang tahun, tolong tidak sekedar cerita, tapi kita teruskan bagi sama kami. Hidup yang berkuasa, hidup yang penuh firman, hidup yang penuh kasih. Maka sekali lagi, apapun serangan setan, apapun situasi hidup kita, itu hanya sebentar. Saudara akan bangun dan bangkit lebih baik daripada sebelumnya. Saudara menang, saudara maju, saudara sampai kepada tujuan Tuhan. Kalau mau bertahan tentang sungguh-sungguh, katakan amin. Sekali lagi, tidak ada cara lain kecuali saudara menyiapkan waktu untuk memasukkan firman ini ke dalam. Mempelajarinya, menghafalnya. Dan kita sudah dengarkan caranya saudara dalam masa depan. Dalam perumpamaan penawar. Mari suka mendengarkan firman. Kalau perlu saudara nyanyikan lagu-lagu ayat firman. Ya, kalau lagu-lagu zaman dahulu saya perhatikan semua adalah ayat firman asli. Banyak yang diambil dari Mazmur. Saudara mau hafal ayat, hafal lagu itu, ucapkan lagu itu. Amin saudara. Kalau saudara hafal, katakanlah di Mazmur, besarkanlah Tuhan, megahkanlah Tuhan. Maka ketika persoalan datang, yang teringat pada saudara adalah besarkanlah Tuhan, bukan besarkan masalahmu. Saudara tahu kaca pembesar? Siapa yang tahu kaca pembesar? Coba katakan. Semua tahu. Coba bayangkan seandainya ini adalah kaca pembesar. Lalu saya taruh begini sambil khotbah. Pasti semua saudara katakan biasanya. Gini saudara. Kenapa? Karena mata saya dari segini. Betul ya? Apalagi kalau saya khotbah, saya taruh kaca pembesar pasti menurut saya.
Takutlah semua saudara, gigi saya lebih besar dari gigi. Iya kan? Kenapa? Karena kita akan besar di situ. Seperti monster. Padahal keadaan sebenarnya normalnya kan saudara. Demikian kalau ada masalah, kalau dibesarkan masalah itu jadi besar kali. Jangan besarkan masalah, miliki pikiran Kristus. Maka dia selalu hafal ayat-ayat Mazmur yang berkata, besarkanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, maka Tuhan yang saudara besarkan. Dan siapa bersyukur saudara pada kuasa Tuhan. Amin. Kita salah letakkan siapa besar saudara. Demikianlah firman itu sangat berkuasa untuk hidup kita saudara. Haleluya. Siapa di sini mau merenungkan firman? Siapa mau menghafal firman? Siapa mau memiliki pikiran Kristus? Siapa mau membawa jiwa-jiwa? Siapa mau menjadi pemenang? Katakan amin. Ayat terakhir, Mazmur 1 ayat 2. Siapa suka cita ayat terakhir? Saya, puji Tuhan, saya pun suka cita sama-sama. Sukacita kenapa? Bukan karena firman Tuhan terakhir, supaya firman segera dipraktekkan. Siap ibadah 2, langsung cari jiwa. Sambil makan pun cari jiwa. Amin. Mana tahu saudara makan di rumah makan datang pengamen, itu dia korban saya. Maksudnya korban untuk disaksikan, diri diselamatkan. Baik, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya adalah orang Tuhan, dan yang berdoa orang kudus yang taat. Ia seperti pohon yang ditanam di tengah tidak air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak dari daunnya. Apa saja yang dibuatnya. Siapa mau ayat 3 jadi pada dia? Kalau gitu, kita harus lakukan ayat 2. Siapa mau melakukan ayat 2? Sudah banyak. Tadi waktu ayat 3 banyak kali. Sekarang saya ulangi. Siapa mau melakukan ayat 2? Mari kita hafal dulu. Kita baca dulu 2 kali lagi. Ayat 2. 1, 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Allah Tuhan, dan yang berdoa orang itu siapa? Kali lagi. Tetapi yang kesukaannya ialah Allah Tuhan, dan yang berdoa orang itu siapa? Sampai hafal? Sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Allah Tuhan, dan yang berdoa orang itu siapa? Amen. Coba cari kawan, lalu katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. 1, 2, 3 ya. Amin. Jadi kalau saudara sakit ya saudara bukan siap kalau apa saudaraku penyakit kita? Tidak. Saudara bukan ayat kesembuhan. Amin. Dia yang mengampuni segala kesalahan kita, menyembuhkan segala penyakit. Lagi mandi pun kita yang kita lakukan apa? Oleh Tuhan Yesus Kristus sudah sembuh. Amin. Makan kita yang kita lakukan apa? Tetap juga ayat firman. Masuk ke mobil yang kita lakukan apa? Tetap ayat firman. Maka apa saja yang saudara lakukan akan berhasil, akan beruntung. Haleluya. Maka saudara diberkati. Amin. Mari kita bangkit dulu. Peganglah tanganku roh.
kasih Rasul. Terima kasih Tuhan. Terima Yang mengerti firman Tuhan. Yang menyatakan
sibuk menomor-duakan firman. memerlukan firman. Segala budaya kekayaan. Dari kekayaan Tempat tinggal dunia ini. banyak dunia ini. Kenikmatan hidup. Nikmatan hidup. Keinginan-keinginan yang lain. Pikiran yang lain. Duniawi. Saya tolak. Saya tolak. Saya buang. Saya buang. Saya usir. Saya usir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar dari hidup saya. Tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Tidak ada lagi Tidak ada lagi yang bisa menghimpit yang bisa menghimpit benih firman Tuhan benih firman Tuhan di dalam hidup saya. hidup saya. Saya berdoa terus. Saya menaruh terus Tiap-tiap hari. tiap hari. Berulang berakar. Bulan berakar. Di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Saya matikan kesombongan. ini kesombongan. Saya bawa roh penyesal. Orang penyesat. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya meneliti Saya meneliti. semua firman yang saya dengar. Saya dengar. Saya tidak mau Saya tidak mau hanya di bawah arus. membawa arus. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Pikiran Kristus Kira Kristus. menjadi milik saya. Dan ini saya. Apapun persoalan saya, Bersama dengan saya. Yesus lebih besar. Bersama saya. Saya besarkan Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Di dalam hidup saya. Dalam hidup saya. Jadilah di bagi saya. Bagi saya. Di dalam nama Yesus. Nama Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Dan semua kita sungguh-sungguh berkata,